Halo sahabat jelajah udara, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Akhir-akhir ini cuaca lagi banyak hujan ya, dan curah hujannya itu kayaknya tinggi sekali. Di tempat saya nih, setiap hari itu hujan guys. Kalau misalkan di atas jam 3 pasti hujan. Nah ini pagi itu juga sering-sering gerimis-gerimis gitu. Nah kali ini saya mau ajak kalian untuk explore desa saya. Saya itu tinggal di sebuah desa yang namanya Desa Ringin Putih, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Desa saya ini merupakan salah satu sentra padi penghasil gabah di Kota Ponorogo. Jadi kalau misalkan di drone saat musim hujan gini, dijamin pemandangannya itu cantik banget guys. Oke, kali ini saya bawa drone saya merek Vimy X8 SE 2022 versi yang kedua, terbang di area persawahan di sekitar perumahan saya. Nah, saya itu tinggal di perumahan guys. Jadi perumahan saya itu bisa kelihatan dari drone sini. Nah, pemandangan yang bisa didapat dari Desa Ringin Putih, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo ini, selain area persawahan, itu ada barisan perbukitan yang cantik banget. Nah, kalau kalian ngelihat ini yang di barat, nah itu adalah perbukitan Cumbri guys. Perbukitan Cumbri yang ada di itu loh, di perbatasan antara Badekan Ponorogo dan juga Purwantoro. Nah, perbukitan itu cantik banget kalau misalkan dilihat dari sini. Kayak ini tuh biasanya kalau misalkan cuacanya itu cerah, itu Gunung Lawu yang ada di Magetan, Tawangmangu sana itu kelihatan dari sini. Cuman karena berhubung ini pagi ini saya ngedrone pagi ya, cuacanya itu agak mendung-mendung manja, jadi lawunya itu cuman ketutup awan separuh, jadi kelihatan separuh gitu deh. Overall pemandangan yang saya dapat dari drone pagi ini cukup cantik. Saya ngedrone itu tadi pagi sekitar jam 8, jadi tadi sekitar jam 6 itu gerimis. Terus kemudian saya lihat kondisi anginnya itu agak-agak kenceng, jadi saya belum bisa naikkan drone. Nah, ketika jam 8 saya sambil jalan pagi, saya bawa drone saya ke area persawahan sini. Kemudian saya terbangkan drone saya setelah melihat kondisi anginnya agak-agak stabil gitu. Saya tuh biasanya sebelum ngedrone itu pakai drone cast dulu. Jadi kalau di drone cast itu kan ada ya kecepatan anginnya itu berapa gitu. Tapi sebenarnya saya juga nggak terlalu mudeng sih itu fungsinya buat apa. Tapi ya kita bisa ancang-ancang lah kalau misalkan nanti anginnya terasa agak kencang, berarti tidak perlu terbang dulu. Kasihan drone-nya nanti kebanting-banting. Waduh, kalau hilang kan ya repot lah. Nah, harga drone juga nggak murah ya. Oke guys, saya mau cerita lagi ya. Nah, di area ini, di atas perumahan saya ini, oh ya bener ya, kita terbang di atas perumahan saya. Di area Ringin Putih ini, itu ada pabrik ya, pabrik selepan, penggilingan padi. Itu besar banget itu. Itu banyak yang ngantri di situ, biasanya tuh dari Bluro, terus dari Kediri, dari Banyuwangi, dari luar kota itu masuknya ke sini semua. Nah, ini yang menarik itu pemandangannya ini nih, persawahan yang ada di Desa Ringin Putih ini, waduh cantik banget. Ini sudah mulai masuk ini nih musim padinya mulai bertumbuh dewasa. Nah, ini sebentar lagi nih masuk musim panen. Nah, nanti kelihatan nih dari atas sini semua padinya mulai menguning. Saya tuh sedang sangat menunggu-nunggu waktu saat padi-padinya itu mulai menguning guys. Jadi kalian nanti bisa membayangkan ya betapa cantiknya. Waduh, perubahan warna dari hijau kayak gini jadi kuning-kuning. Pasti keren. Nah, ini Ponorogo itu cantik yo. Misalkan dari atas itu selain ada perbukitan Cumbri, di bagian selatan itu ada kelihatan perbukitan Gunung Sewu. Nah, Gunung Sewu itu biasanya dari sana dari daerah Pacitan. Kemudian dari
Balong itu juga kelihatan sih. Pokoknya bukit-bukit yang ada di sekeliling Ponorogo itu cantik-cantik. Nah itu kalau misalkan yang di timur, nah itu Gunung Liman itu yang ada di perbatasan Trenggalek sana, itu juga kelihatan kalau misalkan dari drone sini. Tapi nih ya cuacanya agak gini lah guys, agak mendung-mendung, terus banyak awannya. Ini kayaknya nanti siang juga turun hujan lagi nih. Soalnya ini kan prediksi BMKG ini beberapa hari ini kita akan mengalami yang namanya cuaca ekstrim. Sering turun hujan dan curah hujannya tuh tinggi. Jadi buat kalian nih yang hidup di bantaran sungai, kalian harus hati-hati nih. Hati-hati dengan banjir dan juga harus hati-hati dengan penyakit-penyakit yang biasanya tuh datang di musim hujan kayak gini ya, kayak batuk, pilek gitu. Waduh, pokoknya kita harus jaga kesehatan ekstra ya guys, biar kita bisa tetap jalan-jalan ya nggak? Oke, untuk drone-nya sendiri saya seneng ya dengan Vimy ini. Vimy ini agak berat, jadi dia itu bodinya agak bongsor gitu lah menurut saya. Ini beda dengan drone G. Drone G yang mini itu kan kecil banget ya, kayak capung kalau misalkan disejajarkan gitu. Nah ini rodok gede, jadi kalau misalkan pagi ini tuh sebenarnya agak berangin guys. Jadi kalau misalkan tadi saya sempat ngelirik-ngelirik di drone case itu, nah itu kecepatan anginnya itu sekitar 15 mph. Ini kemudian tadi pas saya nyampe di tempat saya naikkan drone itu ya kerasa silir-silir gitu. Tapi ini beruntung saya bawa Vimy, nah, karena bodinya yang bongsor itu dan beratnya ya juga agak lumayan, jadi tetap ini bisa terbang dengan stabil. Tapi saya terbangnya nggak tinggi-tinggi banget sih guys. Pagi ini saya cuma terbang antara 70 meter sampai 80 meter. Jadi nggak ngepol. Saya biasanya tuh terbang bisa sampai 120 meter. Cuman ini berhubung kondisi anginnya itu agak-agak kenceng ya. Ngelihat kondisinya juga agak-agak mendung. Jadi saya terbangnya cuma 70-80 lah. Tapi cukup puas sih. Di ketinggian 70 sampai 80 view-nya cukup bagus. Sudah mewakili dari apa yang ingin saya dapatkan dari pemandangan yang indah ini loh. Nah ini nanti kalau misalkan cuacanya cerah, saya bisa ngedrone lagi ke sini dan bisa kasih lihat kalian betapa cantiknya desaku. Wow. Oke, saya terbang sekitar 10 menitan. Nah ini cukup menarik. Saya bisa muter-muter di atas. Kemudian tidak ada gangguan ya guys. Di sini tuh di atas Desa Ringin Putih ini minim tower. Jadi kalian bisa terbang bebas di sini. Nah, tadi saya sempat terbang di radius sampai 700 sampai 800 meter dari poin tempat saya menaikkan drone. Cukup jauh sih. Ini bisa terbang kalau nggak ada gangguan kayak gini tuh bisa sampai 800-900 meteran. Tapi saya ini cuman membatasi 700-800 karena takutnya kebanting-banting angin itu loh guys. Jadi kalau misalkan katanya pakar itu drone itu kalau misalkan di bawah berangin, nah di atasnya itu lebih berangin lagi. Jadi kalian harus waspada kalau mau menerbangkan drone. Jadi lihat-lihat kondisi anginnya. Kalau misalkan kalian di bawah itu sudah merasakan silir-silir, nah kalian harus hati-hati itu. Berarti drone kalian kalau misalkan naik ke atas itu lebih parah lagi. Bisa 2 sampai 3 kali lipatnya yang di bawah. Jadi bisa kalian bayangkan lah bagaimana perjuangan drone itu kalau misalkan melintas pada saat anginnya itu kencang. Nah oke guys, nah itu pengalaman saya ya. Kemudian setelah itu saya RTH, return to home, ke tempat dimana saya menaikkan drone pertama kali. Oke, kayaknya sekian dulu ya sharing pengalaman saya ngedrone kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel saya Jelajah Udara. Kita bisa sharing-sharing bareng tentang pengalaman ngedrone explore di Kota Ponorogo dan sekitarnya.
Terima kasih sudah menonton sampai selesai. See you and bye-bye.